Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Bisa ya, alhamdulillah. Coba. Oh, kereta dia hari ini. Mampu kenakan lo. Makasih kedatangan Nembo kemari. Dia nak menyerahkan kebenakan Nembo kalau dia duit Raja Basile. Dia bertarimu dia ada anak. Yo, alhamdulillah Pak, saya masih dulu dengan situ nanti berjalan di semangatnya, insyaallah kita buka. Kalau mau sare Pak, ya. Iyo biarlah. Jadi dan lupa di tawar ya, lupa kami di kurang lah. Bola celik bu ya. Pak. Ya. Jadi secara di Minangkabau sesuai waris yang diterima, Iya. jadi bersarek berko kecil langsung tuh nak sepayung gitu keseluruhan. Iya. Jadi setiap sarek itu mungkin perlu jadi mengetahuinya menyimpan makna dan pesan yang dalam. Di antaranya serupa kain putih. Kok dapat di proses pembelajaran itu berhasil Pak ibarat kain putih. Nah itu mengkok ada simbolnya putih kafe dapat menggambarkan warna berhasil. Mengkok ada disadarkan kain putih. Kemudian nanti setelah tamat belajar pakaian siklus hari-hari baru serupa pakai kain putih rendah. Jangan sampai ternoda oleh kejahatan, oleh maksiat, termasuk sifat-sifat yang sombong, iri hati, dengki, fitnah dan lain sebagainya. Harus pelihara ibarat kain putih rendah. Nah itu di antara asan dan adoran tersimpan di kain putih. Kemudian di situ ada sirih langkok. Sirih langkok menggambarkan tentang kesepakatan seperti apa yang disampaikan di Pak tadi, menyerahkan mungkin menakan Namboko pada Jawa sendiri. Berarti beliau di rumah sendiri lah sepaket untuk menyerahkan kalian pada Jawa sendiri. Maka disimbolkan dengan sirih langkok. Dan sirih langkok memiliki pesan-pesan yang sangat dalam sebagaimana yang dipesankan yang disampaikan oleh narasi-narasi adat seperti Pinang yang menyimbolkan tentang sebuah nilai yang hakiki tentang kehidupan. Sedikit air dalam Pinang senang bermain lain. Untuk menemukan air yang sedikit butuh proses. Narasi adat menjelaskan Pinang bertintak di bertuntun dan tumbuh di sekitar rumah tinggi panjang rendah dan kejatuhan pucuk melewai orang diri. Tahun supaya memanjat semusim serodang jatuh haram bersuhu sebuah. Jadi untuk mencari hakikat kehidupan itu memang sulit. Nah, itulah perlu kita ditempa belajar bersilek, belajar mengaji di surau, belajar melangkah di sekarang. Itu makna dari Pinang sebagai proses pencarian tentang inti kehidupan. Sadah serpo itu pula punya pesan-pesan yang dalam. Narasinya menjelaskan Pinang sadahku diolah dari kulit lokan atau langkitang ataupun pensi. Narasinya mengatakan asalnya langkitang gadang permainan bujang putih sebunian bujang 9 menjagonya. Panjang butuh proses pembuatannya. Kemudian ada gambir dekat kumbat diolah orang kalau secara umum jadi dominan di kumbat. Punya makna dan filosofi yang sangat dalam. Dituai sambil berlari ragu nanti tidak saragoi ragu setimbang negari. Jangan sirih
sirih menggambarkan tentang pesan yang luar biasa. Ada pesan-pesan kalau dari sisi kajian dibagi pada 7 bagian. Ada 7 dari isyarat tertinggal di langit menggambarkan tentang kekuasaan Allah. 7 yang tersebar dari di lautan menggambarkan kekuasaan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan 7 sampai di situ melambangkan tentang jiwa dari manusia itu sendiri yang disimbolkan dari 7 sifat. Nah, itu perlu pendalaman kajian. Kemudian ada tembakaunya. Tembakau itu kabar berito nanti danga diracik di tukang di Piobang. Saya itu panjang jalurnya di jamu di bilik dalam. Pantang masih paneh masih di Ambon tengah malam. Dan panjang narasi-narasi lain, tapi intinya tembakau memiliki pesan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita buat akan mengeluarkan aroma dan artinya paun diri wak sendiri akan menunjukkan karakter wak. Jadi artinya sifat-sifat yang baik yang wak lakukan akan meningkatkan martabat dan wibawa sendiri. Itu yang disimbolkan dari tembakau itu. Kemudian ada limau. Limau ko secara kajiannya lebih dominan ada yang memakai limau pape, ada yang memakai limau purut, ada yang memakai limau 3 paro, ada yang sampai memakai limau 7 paro. Itu tergantung kearifan masing-masing. Tapi dan fungsi dari limau adalah berniat untuk memberasihkan. Jadi limau kita berniat memberasihkan, diminta kepada Tuhan memberasihkan diri kita secara lahir batin. Baik itu perbuatan, baik itu pemikiran, sifat dan lain sebagainya bersih, sehingga kita mudah untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari di surau maupun di pasaran. Jadi secara ilmiah pun, secara modern kajian limau itu telah dikaji bahwa mengandung senyawa kimia sangat efektif untuk membersihkan berbagai lemak dan mata. Banyak iklan-iklannya kan. Jadi apa yang dilakukan di orang-orang tua itu telah ditemukan dalam kajian-kajian sains modern. Kemudian ada pisau. Pisau kok menggambarkan tentang karakter Allah. Jadi pisau kok ibarat sifat. Jadi sifat itu macam-macam. Orang tua menggambarkan tidak boleh kita memakai basi mada. Lihat awak basi mada kan? Tentu kecil dah, kecil awak dah. Basi namuang, tak muah diajar. Basi bengkok mengangkat saya kerajaan. Basi lurus mencuci saya kerajaan. Nah, sifat yang harus kita pakai basi bana. Jadi sifat yang akan dipakai basi bana. Bananya mengkok didulukan, mengkok kesomor dulu. Nah, itulah gambaran pisau. Jadi ketajaman pisau itu menggambarkan ketajaman ilmu pengetahuan. Jadi syarat-syarat itu menyimpan nilai-nilai yang sangat dibutuhkan di dalam berbagai sisi kehidupan. Kemudian pakaian. Ilmu sile ibarat pakaian gitu. Dimana setiap diri kita harus membekali dengan berbagai hal sampai kita akan menghadapi berbagai rumentika kehidupan. Maka bekalilah diri dengan berbagai pengetahuan. Dan itulah sejatinya bela diri. Membekali diri dengan berbagai pengetahuan dan maka disimbolkan dengan pakaian. Secara lahiriahnya pakaian itu pengganti pakaian guru kok rusak ya Pak. Kalau mau proses aja Pak. Maka diberikanlah pakaian JKP dapat dilihat hati-hati berkeadaan. Bukti ketulusan awak maka diserahkan dilengkapilah salib-salib lo pakaian. Nah, nanti kabet kepalonya, kabet kepalo itu adalah macam-macam. Tapi tujuan dari kabet kepalo melambangkan kewibawaan, ibarat mahkota bagi raja-raja. Tapi secara filosofi, kabet kepalo adalah bagaimana kita berpikir dalam konsep atau ranah dengan kerangka-kerangka yang jelas supaya pikiran awak tak liar. Tak pakai yang kita ranuangkan lah, tak pakai yang kita hayalkan lah. Baik orang yang suka meranuang-ranuang, orang suka menghayal-hayal, orang yang dakik di setan. Untuk kepala logo harus diikat, berpikirlah hal-hal yang positif, berpikirlah hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan. Itu aja bajunya melambangkan tentang sifat dan karakter awak. Di baju silek
dengan model macam-macam, tapi lebih dominan baju silet itu babalah sampai ke bawahnya. Jadi gambarannya orang adalah belajar silet dan memahami silet memiliki sifat yang wawasan yang luas dengan dada yang lapang, tidak gampang emosi dan lain sebagainya. Nah, itu isyarat-isyarat dari pakaian dan itu harus dipakai dalam keseharian. Jadi banyak hal yang perlu dipelajari dalam belajar silet, bukan sekedar belajar bercakap atau belajar membela diri dalam arti dan sampai. Nah, ketika awak diserang orang atau kawan nak bercakap lewat senang tidak sebatas itu. Tapi silet mengajarkan tentang sebuah prinsip untuk dan strategi menjalani kehidupan. Dan mengkod dikenal dengan istilah bela diri, membela diri. Juga bela diri kau membela. Nabi pun mengajarkan kawak ingin selamat di dunia maka dengan ilmu, ingin selamat dengan di akhirat harus dengan ilmu, dan ingin selamat kedua-duanya harus dengan ilmu. Dan bela diri yang terbaik itu adalah ilmu pengetahuan, dan kelengkapan ilmu pengetahuan itu harus melengkapi diri Wak dengan berbagai keilmuan itu. Ini kan pengetahuan lah dibagi-bagi ya Wak, di sekolah kan ada banyak macam-macam pendidikan kan.